Assalamualaikum teman-teman PG Mandiri yang soleha. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Bertemu kembali dengan Ibu Guru di video pembelajaran untuk minggu ini. Kegiatan video untuk minggu ini adalah tema tanaman ciptaan Allah. Subtema tanaman hias. Subtema bunga krokot atau bunga pukul 9. Kegiatan untuk di hari Senin tanggal 9 November 2020. Kegiatan yang pertama melaksanakan sholat zuhur. Kegiatan yang kedua menyebutkan macam-macam tanaman hias yang ada di rumah. Kegiatan yang ketiga menyiram tanaman yang ada di halaman rumah. Kegiatan keempat memberikan informasi tentang warna dan bagian-bagian bunga krokot. Dalam sholat juga ada rukun dan ada tata caranya. Kalau salah satu rukunnya terlewat, maka sholatnya tidak sah. Rukun sholat. Rukun sholat ada 13, yaitu pertama, niat. Kedua, berdiri bagi yang mampu. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca surat Al-Fatihah. Kelima, ruku. Keenam, i'tidal. Ketujuh, sujud. Kedelapan, duduk di antara dua sujud. Kesembilan, duduk tasyahud akhir. Kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Kesebelas, membaca salawat Nabi. Kedua-belas, memberi salam. Ketiga-belas, tertib. Tata cara sholat. Pertama, niat. Berdiri tegak menghadap kiblat dan pandangan ke arah tempat sujud. Selanjutnya, berniat dalam hati sambil membaca niat sholat. Bacaan niat sholat tergantung sholatnya. Kedua, takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan dengan jari terbuka rapat. Dan mengangkatnya sampai sejajar dengan kedua bahu atau kedua telinga. Kemudian mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Ketiga, membaca doa iftitah dengan bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri. Dan menggenggamnya dengan jari-jari tangan kanan. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas dada, lalu membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika
Keempat, membaca Al-Fatihah. Sebelum membaca surat Al-Fatihah, terlebih dahulu membaca ta'awudz. Lalu membaca basmalah, diteruskan dengan membaca surat Al-Fatihah. Dalam membacanya, tidak menyambungkan setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan apabila telah selesai membaca surat Al-Fatihah, lalu kita mengucapkan Amin. Kelima, membaca surat Al-Quran. Bacalah salah satu surat sempurna dari surat-surat Al-Quran dengan suara yang baik. Keenam, ruku. Sebelum ruku, mengucap takbir terlebih dahulu dengan mengangkat kedua tangan sejajar bahu atau kedua telinga. Allahu Akbar. Lalu, meletakkan kedua tangan di atas lutut dengan merenggangkan jari-jarinya. Kemudian, pada saat ruku, membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ketujuh, i'tidal. Setelah bangkit dari ruku, lalu mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau kedua telinga dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Lalu, pada saat berdiri tegak dalam keadaan i'tidal, membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kedelapan, sujud pertama. Sebelum melakukan sujud, mengucap takbir terlebih dahulu. Allahu Akbar. Ketika akan bersujud, hendaklah meletakkan kedua lutut sebelum meletakkan kedua tangan. Allahu Akbar. Pada saat bersujud, hendaklah menyertakan 7 anggota badan, yaitu wajah, hidung dan dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung kedua telapak kaki. Dalam bersujud, letakkan telapak tangan dengan mengangkat kedua siku dan diletakkan sejajar dengan kedua bahu. Lalu,
pada saat bersujud membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kesembilan, duduk di antara dua sujud. Bangkit dari sujud, lalu mengucap takbir. Allahu Akbar. Kemudian, duduk iftirosh dengan membentangkan kaki kiri dan duduk di atas telapaknya, sedangkan kaki kanan ditegakkan. Kedua tangan diletakkan di atas lutut atau paha. Lalu membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kesepuluh, sujud kedua. Setelah itu kembali melakukan sujud, di mana gerakan dan bacaannya sama seperti yang dilakukan pada sujud pertama. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Setelah selesai pada tahap ini, berarti kita sudah mengerjakan 1 rakaat dalam sholat. Kemudian berdiri kembali untuk melanjutkan rakaat berikutnya. Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya? Nah, alhamdulillah, tetap semangat ya. Ya, untuk minggu ini teman-teman, kita masuk ke subtema tanaman hias. Tugas yang pertama untuk di hari Senin, teman-teman menyebutkan tanaman hias yang ada di halaman rumah teman-teman. Seperti ini ya. Dan di depan teman-teman ada ini nih. Ada pohon jeruk, pohon anggrek, terus ada pohon bunga soka, kamboja, dan pucuk merah. Nanti seperti itu teman-teman menyebutkannya ya. Banyak lagi yang lainnya. Ini ya seperti ini. Demikian tugasnya. Terima kasih. Yuk lanjut aja. Assalamualaikum teman-teman. Untuk tugas yang selanjutnya, bagaimana cara merawat tanaman? Nah, di sini nih kita selain merawat tanaman dengan memupuk, memberi pupuk, merawatnya juga kita dengan cara menyiram tanaman. Di sini kita akan menyiram tanaman ya dengan buburu. Nah, teman-teman, menyiram tanaman itu tidak boleh terlalu banyak air, jadi secukupnya saja karena akan menyebabkan tanaman menjadi mati. Seperti ini ya, karena boleh tidak ada selang, boleh memakai gayung, boleh pakai apa saja, yang penting teman-teman mencoba untuk menyiram tanaman. Seperti ini ya. Teman-teman, kita menyiram tanaman agar tanaman menjadi tumbuh subur ya. Kita merawat karena tanaman juga makhluk ciptaan Allah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di video pembelajaran di minggu ini. Minggu ini subtema kita adalah bunga krokot atau bunga pukul 9. Nah, di hadapan guru nih sudah ada nih bunga krokot. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Tuh bentuknya. Nah, teman-teman, untuk tugas berikutnya adalah di sini akan menjelaskan manfaat dari bunga krokot. Nah, manfaat bunga krokot di sini untuk meredakan nyeri tenggorokan. Ya, jadi kalau sakit tenggorokan bisa dimanfaatkan tanaman bunga krokot ini ya. Terus yang kedua untuk menghilangkan nyeri persendian ya. Terus yang
ketiga juga bisa untuk namanya untuk tekanan darah tinggi jika mamanya atau yang dibilang dengan penyakit darah tinggi ya atau hipertensi. Nah, itu manfaat dari bunga krokot. Di sini lihat nih teman-teman, ini adalah tanaman bunga krokot. Kita lihat nih warnanya ada apa saja. Ada warna pink, ada warna ungu, ada warna putih, dan ada warna merah. Ada sih yang belum mekar ya teman-teman, tuh masih ada yang belum mekar. Nah, ini namanya tanaman bunga pukul 9 atau bunga krokot. Nah, warnanya juga macam-macam. Sebenarnya ada warna kuning, tapi yang Boyan punya hanya warna ini. Ya, nanti teman-teman boleh menyebutkan ya warna yang ada di tanaman bunga krokot yang teman-teman punya ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan di hari Rabu tanggal 11 November 2020. Kegiatan yang pertama menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Kegiatan yang kedua menempel dan mencap bentuk bunga dengan media katembat. Kegiatan yang ketiga melaksanakan sholat maghrib. Kegiatan yang keempat menyebutkan warna dan bagian-bagian bunga krokot. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan Bu Guru untuk di tugas hari Rabu tanggal 11 bulan November 2020. Nah, ini perlengkapan yang ada Bu Guru punya ya. Kita mau buat apa ya, Bu ya? Boyan sebutkan dulu nih perlengkapannya. Boyan punya cetakan jari nih dari kertas origami. Terus Boyan juga punya kertas HPS, piring, pewarna makanan, lem, dan seikat katembat. Lihat nih ya, kita akan membuat bunga dari pewarna. Seperti ini ya buatnya. Nah, kita ambil dulu nih kan tangannya, kita kasih lem. Tempel. Nah, cetakannya sudah kita tempel seperti ini. Lalu kita akan tambahkan satu air ya, jadi pewarna makanannya kita ke piring. Kemudian mau warna-warni ya, ada merah, ada
usahakan jangan deket-deket ya. Nah, sekarang kita ambil cotton budnya. Warna merah dulu nih bunganya. Nah, kita tempel. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus kita pakai warna kuning. Terus warna merah lagi. Warna hijau kita campur ya, karena Bulan belum menyediakan lagi. Jadinya seperti ini nanti teman-teman. Buat di rumah dengan bantuan Bunda ya. Nah, seperti ini. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sholat juga ada rukun dan ada tata caranya. Kalau salah satu rukunnya terlewat, maka sholatnya tidak sah. Rukun sholat. Rukun sholat ada 13, yaitu pertama, niat. Kedua, berdiri bagi yang mampu. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca surat Al-Fatihah. Kelima, ruku. Keenam, i'tidal. Ketujuh, sujud. Kedelapan, duduk di antara dua sujud. Kesembilan, duduk tasyahud akhir. Kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Ke-11, membaca salawat Nabi. Ke-12, memberi salam. Ke-13, tertib. Tata cara sholat. Pertama, niat. Berdiri tegak menghadap kiblat dan pandangan ke arah tempat sujud. Selanjutnya, berniat dalam hati sambil membaca niat sholat. Bacaan niat sholat tergantung sholatnya. Kedua, takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan dengan jari terbuka rapat. Dan mengangkatnya sampai sejajar dengan kedua bahu atau kedua telinga. Kemudian mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Ketiga, membaca doa iftitah. Dengan bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri. Dan menggenggamnya dengan jari-jari tangan kanan. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas dada, lalu membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Keempat, membaca Al-Fatihah. Sebelum membaca surat Al-Fatihah, terlebih dahulu membaca ta'awudz.
Lalu membaca basmalah, diteruskan dengan membaca surat Al-Fatihah. Dalam membacanya tidak menyambungkan setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan apabila telah selesai membaca surat Al-Fatihah, lalu kita mengucapkan Amin. Kelima, membaca surat Al-Quran. Bacalah salah satu surat sempurna dari surat-surat Al-Quran dengan suara yang baik. Keenam, ruku. Sebelum ruku, mengucap takbir terlebih dahulu dengan mengangkat kedua tangan sejajar bahu atau kedua telinga. Allahu Akbar. Lalu, meletakkan kedua tangan di atas lutut dengan merenggangkan jari-jarinya. Kemudian, pada saat ruku, membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ketujuh, i'tidal. Setelah bangkit dari ruku, lalu mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau kedua telinga dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Lalu, pada saat berdiri tegak dalam keadaan i'tidal, membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kedelapan, sujud pertama. Sebelum melakukan sujud, mengucap takbir terlebih dahulu. Allahu Akbar. Ketika akan bersujud, hendaklah meletakkan kedua lutut sebelum meletakkan kedua tangan. Allahu Akbar. Pada saat bersujud, hendaklah menyertakan 7 anggota badan, yaitu wajah, hidung dan dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung kedua telapak kaki. Dalam bersujud, letakkan telapak tangan dengan mengangkat kedua siku dan diletakkan sejajar dengan kedua bahu. Lalu, pada saat bersujud, membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana
rabbiyal a'la wa bihamdih. Kesembilan, duduk di antara dua sujud. Bangkit dari sujud, lalu mengucap takbir. Allahu Akbar. Kemudian, duduk iftirosh dengan membentangkan kaki kiri dan duduk di atas telapaknya, sedangkan kaki kanan ditegakkan. Kedua tangan diletakkan di atas lutut atau paha. Lalu membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kesepuluh, sujud kedua. Setelah itu kembali melakukan sujud, di mana gerakan dan bacaannya sama seperti yang dilakukan pada sujud pertama. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Setelah selesai pada tahap ini, berarti kita sudah mengerjakan 1 rakaat dalam sholat. Kemudian berdiri kembali untuk melanjutkan rakaat berikutnya. Untuk kegiatan di hari Jumat tanggal 13 November 2020. Kegiatan yang pertama melafazkan surat Al-Falaq. Kegiatan yang kedua membaca hadis kasih sayang. Kegiatan yang ketiga membaca Asmaul Husna 1-7. Surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Hadis kasih sayang. Man la yarham la yurham. Artinya, barang siapa tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Asmaul Husna. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Al-Malik, Maha Merajai. Al-Qudus, Maha Suci. As-Salam, Maha Menyelamatkan. Al-Mu'min, Maha Memelihara keamanan. Al-Muhaimin, Maha Menjaga. Demikian video pembelajaran untuk minggu ini ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.